Salami seorang ibu rumah tangga yang masih berjuang untuk memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Bersama sang suami tercinta yang dulu sempat menjabat sebagai Kepala Desa Rindi Kecamatan Tobuali, Bangka Selatan, sejak tahun 2014, Ibu Salami mulai memproduksi berbagai produk herbal seperti teh daun jambu biji dan teh bunga telang yang saat ini bergabung dalam kelompok UMKM Bangka Selatan. Tanaman jambu tak hanya bisa dikonsumsi buahnya saja, daunnya pun punya banyak kegunaan. Daun jambu kaya akan kandungan antioksidan dan nutrisi. Maka dari itu, daun jambu juga sering dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional, termasuk Indonesia, Jepang, Cina, Meksiko, dan India. Halo Bapak Ibu, salam Agus dari TVRI Baba. Lagi pada ngapain Bu? Metik apa ini? Metik daun jambu. Oh, daun jambu. Kok daunnya dipetik? Kenapa nggak jambunya? Jambunya nanti kalau udah besar. Oh, jambunya udah besar. Emang sebenarnya jambu ini kan banyak khasiatnya Bu ya. Tapi kalau daun ini emang ada khasiatnya juga? Lebih banyak daripada jambu? Iya. Oh gitu. Nah ini yang dipetik apa aja sih Bu sebenarnya? Ini yang dipetiknya daun yang lebih muda. Oh, daun yang lebih muda. Agak ke pucuknya gitu. Oh iya iya. Jadi emang bagian-bagian yang di atas pertama nih ya Bu ya. Kalau agak sedikit ke dalam seperti ini, Agak keras. keras artinya hasilnya kurang baik ya. Oh Khasiatnya gitu. kurang baik. Iya. Nah nanti sebenarnya jambu biji ini Ibu tanam sendiri melalui bibit atau pencakokan Bu? Kalau ini ya Dicangkok muda. bisa. Oh. Kalau bibitnya dicangkok bisa. Kalau di semai juga bisa. Di semai Jadi bisa. buahnya kita semai, terus kalau sudah tumbuh kita masukin dalam polybag. Oh Nah, gitu. Nah memang pemirsa jambu biji ini ya pada dasarnya banyak sekali digemari oleh masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali di desa ini di Bangka Selatan. Ternyata jambu biji itu kan memang banyak nutrisinya ya. Tetapi ternyata di desa ini Bangka Selatan daun dari jambu biji ini dibuat sebagai Sebagai teh. teh. Wah. Nah, penasaran kan gimana sih sebenarnya cara proses pembuatan dari teh hijau dari jambu biji ini? Ikuti Agus di desaku. Ayo Bu, kita ambil lagi Bu. Sekiranya cukup untuk satu kali produksi, selanjutnya kami menuju ke rumah produksi, yakni di kediaman Ibu Salami. Oh, awalnya kita ini memproduksi ini untuk memperkenalkan ciri khas desa kita, Desa Rindi. Berhubungan desa lain sudah mempunyai produk, kita yang belum. Jadi saya berinisiatif gimana biar desa kita ini mempunyai produk. Terus dari itulah kita mengembang gimana. Rupanya saya punya inisiatif untuk membuat teh dan jambu biji yang dari hasil turun-temurun, tapi yang kemarin yang orang-orang tua dulu kan hanya direbus, bukan untuk dibikin teh. Tapi inisiatif saya gimana biar saya bisa membuat sebuah produk yang kayak desa-desa yang lain. Terus ternyata yang saya itu nggak sia-sia. Ternyata hasilnya alhamdulillah sampai sekarang dari 2014 sampai 2022 alhamdulillah masih ada kemajuannya. Tapi sekarang gimana ya, mungkin musim Covid sekarang ordernya begitu kurang. Tapi gimana ya, kita juga kurang tahu untuk kedepannya gimana, mudah-mudahan lancar. Kalau daun jambu biji kan begitu mudah, perawatan dan penanaman juga mudah, dan untuk membuat tehnya juga mudah. Jadi inisiatif saya untuk membuat itu aja. Kalau di pekarangan kita cukup banyak juga, tapi enggak begitu. Kalau di kebun kita mempunyai sekitar 15 batang. Tapi batangnya rimbun, kalau udah tinggi ya kita
ditebang, nanti kan tumbuhnya rimbun. Jadi kalau untuk membuat teh tidak begitu sulit, apalagi musim hujan. Tapi kalau untuk macamnya kita kalau lokal dan jambu biji itu mempunyai dua warna, yaitu warna merah dan warna putih. Tapi kalau kepengen yang jambu biji yang modern yang kayak sekarang ya kita beli cangkoknya, kita juga punya. Kalau khasiatnya jambu biji ini banyak. Kalau buahnya kan untuk demam berdarah bisa, untuk dimakan segar ya bisa. Kalau tehnya kita bikin untuk khasiatnya untuk diare, untuk penuaan dini juga bisa, kolesterol, dan untuk kecantikan juga bisa. Tapi harus kita bikin bedak dingin. Ya. Untuk aturan minumnya, kalau untuk herbalnya kita nggak perlu menggunakan gula, cukup aja dengan ini serbuknya ini, tehnya ini aja, nggak dikasih gula. Tapi kalau untuk minuman segar kayak gini, yang segar-segar kayak ini langsung bisa diminum, kita menggunakan serai tanah atau jeruk kunci. Ya bisa diminum dengan dingin. Kalau panas-panas ini tuh cocok. Tapi kalau untuk bikin obat, kayaknya teh kayak seperti ini aja, nggak usah dikasih gula. Kalau mau kasih gula ya gula batu aja, biar nggak mengurangi khasiatnya ya. Tiba di rumah produksi, proses pertama yang wajib dilakukan yakni mencuci daun jambu biji. Pencucian ini dilakukan di air yang mengalir, bertujuan untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel di setiap kerangka daun. Oke pemirsa, kita sudah sampai di rumah produksi pembuatan teh jambu biji, daun jambu biji. Kita tadi udah mengambil daun jambu biji ini dari kebun ya Bu ya. Iya. Nah, daun jambu biji ini yang kita ambil pemirsa adalah pucuknya, jangan yang bagian yang kerasnya Bu ya. Iya. Nah, sekarang kita langsung aja memilah dan memilih mana bagian jambu daunnya itu yang keras dan juga yang lembut. Nah, setelah ini diapain Bu? Dipotong biasa pakai pisau. Kalau pakai ini bisa nggak apa ya? Oke. Udah berapa lama Bu Ibu bergerak di bidang ini? Udah dari tahun 2014. 2014. Nah. Awal mulanya Ibu? Sama PPL. Oh, sama PPL. Yang nemuin. Pertama kali. Ya. Oh iya. Kalau pasarnya selama ini Ibu jualannya kemana Bu? Cuma sekitar ini, Bangka Selatan. Tapi kadang-kadang pameran bisa keluar ke Bisa daerah. keluar. Iya. Oh, Pernah ke daerah. Kalimantan, Jawa, pasti. Kemarin Iya. lomba-lomba ke Jakarta kan. Tergantung. Kan kita tahu Bu ya, kalau jambu biji ini kan di Indonesia banyak banget nih pemirsa ya khasiatnya ya. Kalau jambunya kan untuk diare misalkan ya, atau demam berdarah. Tapi ternyata selain jambunya nih pemirsa, daun jambu biji ini banyak banget khasiatnya. Salah satunya adalah perut kembung ya Bu ya. Iya. Terus juga buat diare. Dan ini juga turun temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Kalau berbicara terkait dengan penanaman jambu biji ini pemirsa, ternyata ini nggak sulit ya Bu ya. Yang enggak. Karena pada dasarnya jambu biji ini
cara penanamannya pun ada dua, melalui generatif maupun juga genetatif. Nah, kalau genetatif ini artinya dia dari langsung bijinya, Bu ya. Nah, kalau bijinya ini ngambilnya dari mana, Bu? Kalau lokal ya kita cuma metik-metik di depan, Oh iya. di depan rumah juga. Oh, artinya Soalnya dari kemarin kan turun temurun. turun temurun. Nah, terus juga jambu biji ini kan juga banyak juga varietasnya dan juga bernilai ekonomi. Nah, nggak heran ya kalau pemirsa di desa ini, Desa Rindik Bangka Selatan, banyak sekali ya berlomba-lomba ya Bu ya masyarakat di sini untuk bertanam jambu biji. Selanjutnya saya berkesempatan untuk mencoba proses kedua, yakni penghalusan. Proses ini dilakukan dengan cara di blender, di mana daun yang sudah dipetik dipilah lagi bagian daun yang paling mudah, agar hasil yang diperoleh baik dan mudah untuk dicacah. Satu persatu daun dimasukkan dalam blender. Daun yang sudah halus diletakkan di nampan atau piring ukuran besar. Penjemuran sengaja dilakukan secara manual atau alami untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Nah, kalau daun jambu biji ini selain dibuat teh, manfaatnya adalah untuk kesehatan diare, lambung begitu ya Bu ya. Iya. Tapi ternyata nih pemirsa ada juga nih manfaat lainnya seperti untuk mengangkat sel-sel mati pada wajah begitu ya Bu Iya, ya. bisa bikin bedak dingin. Wah, bisa Iya, juga bisa. membuat brightening ya atau memutihkan wajah kita. Bahkan juga misalnya kalau lagi gatal-gatal, Bisa. bisa banget kan Bu ya. Iya. Nah, caranya juga mudah banget nih pemirsa, cara untuk mengaplikasikan ke dalam tubuh kita. Jambu biji daun tadi yang udah kita blender halus seperti ini, lalu kita jemur, terus nanti kita kasih air, langsung Iya. kita taburkan ke bagian tubuh kita. Nah, ini kita lakukan secara rutin, maka Iya. hasilnya akan lebih baik. Penjemuran dilakukan di halaman Ibu Salami dan untuk menghasilkan daun teh kering membutuhkan 2 hingga 3 hari. Itu pun tergantung dari teriknya matahari. Daun jambu yang telah kering selanjutnya kami masukkan ke kemasan kantong teh dengan ukuran 1 sendok teh per kantong. Tidak hanya menyediakan dalam bentuk kemasan kantong teh, Ibu Salami juga menyediakan produk teh daun jambu biji yang siap minum. Untuk luas wilayah Desa Rindik ini 5,25 km persegi. Terus untuk kakaknya 514 kakak. Terus untuk mata pencaharian mayoritas ini petani. Terus selain petani ada juga PNS berapa persen. Terus yang ke laut cuman sebagian. Kalau potensi sekarang, kalau ini untuk UMKM sudah ada berapa, seperti salah satunya teh jambu biji, terus teh bunga telang, terus makan serba ikan. Terus ada juga UMKM yang kue, bikin kue. Karena sekarang masih dalam keadaan pandemi, terus dana pun sudah ada ketentuan, apalagi sekarang Perpres 104 sudah ada ininya untuk BLT, ketahanan pangan, terus 8% untuk penanggulangan COVID. Untuk kedepannya mungkin kalau pandemi sudah berakhir, kita berdoa ya untuk kedepannya UMKM akan kita majukan lagi Bu. Apalagi sekarang kita mau bentuk desa wisata Bu.
Teh daun jambu biji biasanya sudah mudah ditemukan di supermarket di Indonesia. Banyak produsen yang sudah menjual teh daun jambu biji yang praktis dalam bentuk teh celup. Namun Ibu Salami masih kesulitan dalam pemasaran teh daun jambu biji. Karena kurangnya pemahaman teknologi. Jadi, Ibu Salami melakukan pemasaran dari mulut ke mulut ataupun mengikuti pameran yang diselenggarakan di berbagai provinsi di Indonesia seperti Jakarta, Jawa, dan Kalimantan. Kalau saya cuma melalui teman-teman di grup-grup itu aja, cuma pas orang yang mau pameran keluar itu aja. Alhamdulillah banyak kita yang bantu. Dari dinas banyak bantuan kita dapat. Oh, kalau dari dinas kita banyak mendapat bantuannya seperti kemasan kayak gini, botol, ini juga ada kantongnya dan juga labelnya juga. Kemarin mereka yang bantu. Harapannya ke depannya pengennya maju aja. Maju dan dikenal orang dan berguna untuk kesehatan kita semua. Berkat ketekunan Ibu Salami dan keluarga, usaha yang ia bangun sejak tahun 2014 ini mampu membantu perekonomian keluarga, meskipun di tengah pandemi saat ini. Berawal dari ide untuk mencari pembeda dari desa lain atau ciri khas dari desa Rindik, lahirlah teh daun jambu biji ini. Dan saat ini masih direspon masyarakat terhadap produk cukup baik, termasuk ketika ada kegiatan di kecamatan dan kabupaten. Selain itu, produk ini pernah mendapatkan penghargaan di kabupaten dan provinsi, serta dibawa ke luar daerah untuk mengikuti pameran. Rencana sekarang kan baru ini Bu, rencana sih di Gunung Acam Lestari di dekat PDAM. Kalau sekarang berhubung dalam keadaan pandemi Bu, agak terhambat lah sekarang Bu. Mungkin untuk kedepannya akan lebih kita tingkatkan lagi. Kalau dari pemerintah daerah udah ada Bu, seperti bantuan UMKM, seperti apa kalau dia pembikin usaha seperti bikin kue, bikin apa itu dapat seperti untuk apa alat seperti kompor gas, terus untuk dandang itu. Jadi sekarang untuk UMKM pengaruh untuk di desa mungkin adalah, tapi tidak sebanyak gitu Bu, karena kan ya di sini kalau UMKM banyak Bu yang bikin kue, bikin apa, hampir sebagian masyarakat bikin kue, bikin kemplang kan. Jadi kan ditaruh di warung, terus masyarakat lah yang beli ya. Harapannya ya semoga lebih baik lagi lah. Semoga lebih berkembang lagi. Bisa apa untuk itu ekonomi masyarakat. Bikinnya sampai berapa menit ya?
Ibu, Bapak, makasih banyak sudah terima Agus di desa ini, sudah ngasih tahu juga nih kepada pemirsa yang ada di rumah proses pembuatan teh daun jambu biji. Terima kasih, Gus. Sama-sama. Ini adalah kisah dari Wah, kita. terima kasih banyak. Wah, pemirsa saya diberikan. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Ternyata proses pembuatan dari teh daun jambu biji ini sangat mudah sekali diaplikasikannya. Apalagi kalian yang mungkin punya sakit mah ataupun juga lambung, dengan minum teh ini kita akan lebih baik. Saya Gus Andreasya, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pakai bahasa daerah ada apa? Halo Bapak Ibu. Karena kalau udah kering seperti ini, terus kita tempel. Itu taruh.